Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Rahayu Anissa Aprilianti Suryanto, mahasiswa Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk virtual tour ke salah satu tempat wisata di Yogyakarta. Sebelumnya mungkin ada yang tahu, tempatnya ini berlokasi sangat strategis dekat dengan alun-alun Yogyakarta dan Jalan Malioboro. Ya, pada virtual tour kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk tur ke Keraton Yogyakarta. Pada virtual tour kali ini juga saya akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Jawa. Sebelumnya, saya ingin memberi sedikit informasi tentang Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah kerajaan di Pulau Jawa yang sangat spesial, maka dari itu dinamakan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, karena di sini kebudayaannya masih sangat kental, ini menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi Yogyakarta, khususnya ke Keraton Yogyakarta. Maka dari itu, izinkan saya sebagai tour guide kalian pada video dan pada virtual tour kali ini. Informasi umum Keraton. Selamat datang di Keraton. Jadi, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk Keraton yang bernama Geladak Pangurakan. Keraton ini terletak di Jalan Ratowijaya Blok 1, Panembahan Keraton Yogyakarta. Bangunan bersejarah ini didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang merupakan arsitektur dari keraton ini. Sistem religi dan falsafah. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem religi dan falsafah masyarakat suku Jawa. Jauh sebelum semuanya, agama Hindu dan Buddha sudah masuk lebih awal ke tanah Jawa dibanding agama Islam, Protestan, dan Katolik. Maka dari itu, agama Hindu dan Buddha sudah berkesempatan lebih lama untuk memberi pengaruh pada pikiran dan perasaan orang-orang Jawa, sehingga penduduk Jawa yang telah beragama Islam, Katolik, dan Protestan pada dasarnya masih berpikir seperti orang Buddha dan orang Hindu, dengan berbagai upacara yang hingga kini pun masih jelas kelihatannya pada manusia Jawa yang menghayati kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran kejawen hampir mirip seperti agama yang mengajarkan spiritualisme masyarakat Jawa kepada penciptanya. Sistem kemasyarakatan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kemasyarakatan suku Jawa yang dibagi menjadi 4. Terdapat priai, ningrat atau bendara, santri, dan wong cilik. Ningrat atau bandara adalah kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa. Pada tingkatan ini biasanya diisi oleh para anggota keraton dan kerabat-kerabatnya. Dalam istilah kebudayaan Jawa, istilah priai mengacu kepada suatu kelas sosial tertinggi di atas kalangan masyarakat biasa, setelah bandara atau ningrat. Biasanya kaum priai ini terdiri dari para pegawai negeri, lalu kaum terpelajar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah golongan santri yang mengacu kepada para muslim yang taat beragama, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di Pulau Jawa. Dan yang terakhir itu adalah wong cilik atau golongan masyarakat yang biasa memiliki kasta terendah dalam pelapisan sosial. Biasanya golongan masyarakat ini hidup di desa-desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Seni rupa dan desain. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang sistem seni rupa dan desain masyarakat suku Jawa. Pasti teman-teman sudah tahu kan kalau misal seni rupa di Jawa ini tuh cukup beragam dan banyak sekali. Dari mulai seni pahatnya, seni ukir, lalu seni batiknya, dan lain-lain. Di sini saya mau ngebahas pada awalnya orang Jawa itu membuat seperti cincin, kalung, gelang itu dipakai untuk peralatan upacara persembahan kepada hal-hal yang gaib. Lalu seni pahat pada masa kini sudah mempengaruhi seni ukir kayu, seni ukir bebas maupun seni ukir terapan. Dan di Yogyakarta ini terdapat salah satu kota, yaitu kota Jepara, yang merupakan penghasil dari pengembangan seni ukir yang lestari. Lalu selanjutnya ada seni batik suku Jawa yang memiliki corak batik yang khas
Dan produksi kain batiknya itu yang terdapat di Jawa Tengah menjadikan batik Jawa Tengah itu sebagai jati diri dari Jawa Tengah itu sendiri. Lalu selain batik, suku Jawa itu juga mempunyai keris yang menjadi hasil budaya dari Jawa asli. Keris tidak berasal dari negeri lain, dan yang biasa disebut dari India itu adalah salah, karena keris itu adalah asli dari Jawa. Kenapa keris dapat dikatakan asli Jawa bukan asli India? Karena candi-candi yang berada di India tidak menuliskan atau tidak membuat gambar keris, dan orang India juga tidak pernah memakai keris. Jadi itu sudah membuktikan bahwa keris itu adalah asli milik suku Jawa. Arsitektur. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur dari bangunan Jawa. Seperti yang kalian lihat di belakang ini merupakan salah satu bangunan yang ada di keraton yang mirip seperti rumah masyarakat suku Jawa. Nah, selain rumah adat Jawa, di sana juga terdapat banyak candi yang dibuat asli oleh orang suku Jawa tersebut. Jadi, bangunan-bangunan yang ada di Jawa itu dipelajari oleh orang Jawa melalui buku Cilapastra. Nah, buku Cilapastra ini merupakan buku petunjuk tentang seni bangunan. Jadi, dari rumah atau candi itu ada maksud dan tujuan tersendiri. Untuk bangunan candi itu pengembangan dari bentuk seni cungkup dengan mengenalkan bentuk dasar itu Meru, yaitu pengayaan dari bentuk gunung Mahameru dan gunung Himalaya sebagai tempat bersemayam para dewa. Lalu bentuk Meru pada candi berpengaruh pada bentuk atap rumah. Nah, atap rumah itu disebut dengan joglo. Jadi atap rumah ini disusun beruntun gitu, bersusun seperti tumpeng dengan sokoguru di dalamnya. Buat kalian yang nggak tahu sokoguru itu merupakan 4 buah tiang pokok di tengah-tengah bangunan rumah Jawa. Umumnya rumah di daerah Jawa menggunakan bahan batang bambu atau glugu, batang pohon nyur, dan kayu jati sebagai kerangka dan pondasi dari rumah suku Jawa. Seni pertunjukan. Seperti yang kalian tahu, di daerah Jawa ini banyak sekali seni pertunjukan yang bisa kalian nikmati. Nah, di keraton ini juga kalian bisa menyaksikan pertunjukan mulai dari penampilan gamelan, lalu wayang, puisi, tari-tari, dan lain-lain. Dan di sini saya mau membahas sedikit tentang seni pertunjukan yang ada di suku Jawa. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang, di keraton ini juga terdapat pertunjukan gamelan atau karawitan yang merupakan alat musik asli suku Jawa, dan gamelan-gamelan ini dibuat oleh perunggu Jawa atau perunggu emas. Nah, gamelan-gamelan ini bermain mengiringi tari-tarian yang ditujukan di sana juga, seperti senda tari Ramayana, lalu tari bedaya, dan tari jatilan. Lalu, seperti yang kalian lihat juga di belakang, itu ada pertunjukan wayang. Yang pertama itu adalah wayang kulit. Biasanya dibuat dari kulit kerbau atau kulit lembu. Dan selanjutnya itu adalah pertunjukan wayang golek yang terbuat dari kayu, yang ceritanya itu berasal dari Menak. Dan wayang ini tuh banyak disukai oleh orang-orang, karena wayang golek ini didandani seperti manusia, seperti orang, lalu melakukan gerak-gerik yang dilakukan oleh manusia. Wah, keren banget ya teman-teman. Sebenarnya itu kesenian di Jawa itu banyak banget, apalagi seni pertunjukannya. Seperti ada ketoprak, lalu tarian-tarian lainnya. Namun, yang bisa kalian saksikan di keraton ini hanya pertunjukan wayang, lalu ada gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Bahasa dan aksara. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mungkin di sini ada orang yang bukan non-Jawa atau bukan orang Jawa. Pasti kalian tuh mikir kalau bahasa Jawa itu lembut-lembut, alus-alus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem bahasa dari masyarakat suku Jawa. Jadi, masyarakat Jawa itu menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di dalam bahasa Jawa ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada yang namanya ngoko. Jadi, itu merupakan bahasa kasar yang biasanya dilakukan untuk orang yang tingkatannya berada di bawah orang tersebut. Lalu kemudian ada krama madya.
yaitu bahasa Jawa yang digunakan kepada yang sederajat. Lalu selanjutnya ada krama inggil, yaitu bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati. Nah, selanjutnya itu ada aksara Jawa. Aksara Jawa ini memiliki 20 buah huruf. Huruf-hurufnya itu yaitu Hana, Raca, Kata, Sawa, Lapada, Jaya, Nyama, Gaba, Tanga. Artinya adalah ada dua utusan yang setia yang saling bertarung, sama-sama sakitnya dan sama-sama matinya. Begitu teman-teman untuk pembahasan bahasa dan aksara dari suku Jawa. Sistem teknologi. Selanjutnya kita masuk ke materi peralatan hidup dan teknologi dari masyarakat suku Jawa. Yang pertama itu adalah teknologi transportasi. Pada zaman dulu masyarakat Jawa itu menggunakan kapal yang bernama kapal Jung, yang disebut juga sebagai kapal raksasa orang Jawa. Lalu yang sering kita lihat di sepanjang Jalan Malioboro dan Yogyakarta itu ada andong, yang merupakan kereta yang beroda 4 lalu bisa ditarik oleh 1-2 kuda. Berbeda dengan delman yang hanya memiliki 2 roda dan hanya dapat ditarik oleh 1 kuda. Selanjutnya itu adalah peralatan hidup logam. Keris adalah kecanggihan teknologi penempaan logam. Teknologi logam sudah sejak lama berkembang sejak awal Masehi di Nusantara. Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Lalu selanjutnya adalah peralatan dapur yang antara lain ada kuali, kendil, lalu cobek, kukusan, tampeh, dan sebagainya, yang alat-alat itu tuh masih sering kita temukan di dapur-dapur pada rumah kita. Lalu ada alat-alat pertaniannya, ada bajak yang disebut luku, lalu garu, lalu untuk melunakkan tanah ada cangkul, gosrok, dan lain-lain yang masih digunakan oleh masyarakat suku Jawa dari dulu hingga sekarang. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari virtual tour kali ini adalah suku Jawa merupakan salah satu daerah yang ada di Pulau Jawa yang memiliki berbagai macam kebudayaan, mulai dari adat istiadat, lalu acara ritual, dan lain-lain, sehingga membuat suku Jawa ini merupakan kaya akan budaya daerah dan juga membuatnya berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya itu adalah suku Jawa. Baik teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di akhir dari virtual tour kali ini, yaitu berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Semoga informasi yang sudah saya berikan dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan tambahan kalian tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada di suku Jawa. Dan semoga virtual tour kali ini dapat memberikan pengalaman yang mengesankan untuk kalian. Demikianlah virtual trip kali ini. Saya Rahaya Nisa selaku tour guide pada video hari ini mengundurkan diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.